Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang adil dalam segala perbuatannya. Patutlah kita pagi hari ini kita puji namanya oleh karena kebesaran Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih buat keadilan. Haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Altar yang saya kasihi, dan dimanapun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Di pagi yang indah ini saya akan membagikan sedikit renungan firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu Hidup yang Memberi Buah. Di hari-hari ini, walaupun hari-hari yang sukar, hari-hari yang berat, kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun Tuhan menginginkan kehidupan kita tetap berbuah. Kehidupan kita tetap memancarkan kasih Yesus. Kehidupan kita tetap menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kasih untuk sekeliling kita. Marilah kita menghasilkan buah melalui kehidupan kita.
Saya ambil ayat pokoknya di dalam Lukas 13 ayat ke-6 sampai ke-9, saya bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak dapat menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikannya pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Perikop ini adalah perikop bagaimana jika kita pelajari lebih lagi adalah peringatan Yesus untuk memperkuat peringatan sebelumnya. Yaitu Tuhan Yesus menginginkan kita, setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan sebuah pertobatan dalam kehidupan kita, memancarkan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kita sebagai pohon yang harus memberi buah. Kita sebagai pohon, kita harus menghasilkan buah. Buah-buah pertobatan itu banyak sekali. Contohnya di dalam Alkitab. Jangan mengingini mengingini milik orang lain. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Banyak sekali. Namun kita mau lebih hari lebih lagi. Mungkin ada yang beranggapan, ya saya sudah melakukannya itu tahun lalu. Namun Tuhan ingin kita melakukannya itu hari lepas hari. Berbuah adalah bagaimana kita bukan cuman menerima pengertian firman Tuhan, bukan cuman kita membaca firman Tuhan dan mengerti saja. Namun yang Tuhan inginkan adalah kita melakukannya. Bagaimana cara kita agar kita mengerti firman Tuhan? Yaitu di dalam Yakobus 1 ayat ke-25 saya bacakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Jadi di ayat ini bukan cuman kita menerima, bukan cuman kita mendengar untuk melupakannya, namun kita lebih sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Walaupun melakukan firman Tuhan itu tidak segampang yang kita bicarakan, namun kita mau memperbarui kehidupan kita hari lepas hari lebih baik lagi. Makanya Tuhan menginginkan kita berbuah. Jika kita tidak berbuah, sangatlah seram. Kita akan ditebang dan kita akan dimasukkan ke dalam api. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di hari-hari ini walaupun hari-hari yang sulit, mari kita mau berbuah. Mari kita mau menghasilkan buah, mencerminkan buah melalui kehidupan kita. Buah belas kasihan, buah saling menolong. Kalau kita tidak bisa menolong secara materi, kita bisa menolong secara menguatkan teman seiman kita, menguatkan orang lain. Melalui apa? Melalui bibir kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Makanya kita dituntut untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Agar melalui kehidupan kita, nama Kristus semakin dipermuliakan. Walaupun hari-hari ini sulit, biarlah semua orang melihat kenapa orang Kristen bisa berbuat baik, kenapa orang Kristen masih bisa mengucap syukur, kenapa orang Kristen masih bisa memberikan support kepada orang lain. Karena kita memiliki Kristus, karena kita memiliki kasih Kristus itu. Marilah kita, saat kita sudah memiliki kasih Kristus itu, bukan cuma kita menyimpan untuk diri kita sendiri, namun kita mau berbagi dengan orang lain, menguatkan orang lain, mengasihi orang lain.
Tahun ini adalah tahun yang lebih untuk berpengharapan pada buah itu. Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Tuhan ingin kita bekerja lebih lagi untuk Tuhan. Bukan cuman kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti dan kita memahami, namun kita tidak berbuah. Marilah kita berbuah hari lepas hari. Marilah kita melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Kalau tidak, kita tidak bisa, ibaratnya kita tidak bisa melakukan 10 firman Tuhan. Marilah kita lepas hari melakukan 1 poin, 2 poin, 3 poin. Namun ada step naik. Bukan stagnan. Bukan cuma kita stuck di satu titik. Namun ada proses pertumbuhan iman. Ada buah yang kita hasilkan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Ajar kami untuk lebih hari lebih berbuah lagi. Ajar kami untuk lebih hari dapat memancarkan kasih-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Tuntun kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Jangan lepaskan kami dari belas kasihan-Mu, dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biarkanlah Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami, agar kami dapat berbuah, agar kami dapat memberikan kasih kepada semua orang Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk mengerti firman-Mu lebih hari lebih lagi. Kami alaskan semuanya dan kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.